Investors, selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita viral nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam IM Daily News. Beberapa waktu lalu, viral laki-laki, perempuan, hingga anak-anak mandi bersama di suatu tempat. Dalam video yang beredar, tampak sekelompok orang dari 5 perempuan, 8 laki-laki dewasa, serta 3 anak di bawah umur sedang mandi bersama tanpa mengenakan busana sambil mengikuti ritual keagamaan di lokasi penampungan air kebun sawit milik PT GAL di Kecamatan Cigelis. Diduga, orang-orang tersebut sedang melakukan ritual sesat. Dilansir dari okezone.com, pada Kamis 11 Maret yang lalu, Polres Pandeglang berhasil menangkap 16 orang tersebut dan polisi menerima laporan bahwa sekelompok orang ini adalah penganut aliran Hakekok Baleta Suta. Ternyata, ajaran Hakekok ini sebelumnya sudah pernah muncul di tahun 2009, tepatnya di Pandeglang, Banten. Awalnya, aliran ini muncul diprakarsai oleh pemilik padepokan bernama Sahrudin sejak 2004. Dalam aliran tersebut, Sahrudin awalnya melecehkan 2 orang santri, bahkan 2 anak tirinya juga menjadi korban, dengan embel-embel majelis zikir. Selain itu, Sahrudin juga mengajarkan kawin gelap dengan melakukan ibadah bersama dengan wanita di tempat gelap. Ajaran tersebut diteruskan oleh anaknya, yang saat ini menjabat sebagai ketua dari aliran Hakekok ini. Aliran ini telah tersebar di beberapa daerah sejak dulu, namun aliran tersebut timbul tenggelam sehingga tidak banyak pengikutnya. Saat ini, MUI Banten akan melakukan pembinaan terhadap warga yang mengikuti aliran ini agar tidak ada lagi keresahan yang dikeluhkan masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti dan merupakan kabar baik bagi negara Indonesia. Dilansir dari kompas.com, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danang Parikesit mengatakan Indonesia diklaim menjadi negara pertama yang menggunakan sistem pembayaran tol non-tunai tanpa stop, yakni Multi-Lane Free Flow atau MLFF dengan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS untuk semua jenis kendaraan. Selama ini, sistem pembayaran MLFF berbasis GNSS digunakan hanya untuk kendaraan berat atau logistik di Eropa. Sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh ini akan mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2022. Menurut Danang, pengguna jalan tol akan diperkenalkan dengan 2 perangkat pada sistem pembayaran tol MLFF, yakni Onboard Unit atau OBU dan e-OBU. Perlu diketahui, OBU merupakan alat yang dipasang di dashboard mobil pengguna jalan tol, sedangkan e-OBU adalah versi virtual OBU yang dipasang melalui aplikasi smartphone pengguna jalan tol. Dengan mengadopsi sistem ini, pengalaman yang didapat pengguna jalan tol atau user experience akan berbeda dibanding sistem transaksi konvensional. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam IM International News. Hello everyone, welcome back to the international segment of Daily News. I'm Clarice, and I'm continuing off from where Stella left off. Recently in America, some drivers may be noticing they are paying more for tires, and it may simply be because the vehicle they are driving comes with bigger wheels. A new set of trade tariffs also threaten to raise prices. The rise of the sport utility vehicle in America has also led to the rise of the SUV tire, which is often pricier than a tire for the smaller wheels, historically found on passenger cars. One 2019 survey from Consumer Reports found the median customer was spending $137 on a tire for a sedan, coupe, hatchback, or minivan, not including the cost of installation. The price for an SUV tire was $162. Pickup trucks were even more expensive at $175. I'm sure many of you have been thinking about traveling, but with the COVID-19 restrictions, it can get a little tricky.
The Philippines put up safety first as it carefully reopens for tourism. As lockdown restrictions gradually ease and a new normal takes root, the Philippines' renowned tourism industry is determined to get back on its feet. Boracay is welcoming visitors from Western Visayas to its glistening beaches again. Postcard-perfect Palawan is testing out domestic tourism on a limited capacity. Mountain Sanctuary is not far behind, as officials intend to carefully reopen the city in September. So if you guys are thinking of traveling, you might want to consider the Philippines. Last but not least, let's take a look at how COVID is affecting the world. Recently, in the Netherlands, Dutch police break up anti-lockdown protests. Police in the Netherlands have used water cannon to clear anti-government demonstrators from a park in The Hague. Some 2,000 demonstrators rallied in the center of the city to protest against COVID-19 restrictions and other government policies. Mounted officers, as well as riot police with batons and dogs, moved in after some of the protesters refused to leave at the end of the demonstration. That's all I have for today. Continue to stay safe, get vaccinated if you have the chance to, and stay tuned for the next episode of Daily News. Kasus positif COVID-19 bertambah 5.589 orang pada Senin 15 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.425.044 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 6.830 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.249.947 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 136.524 orang. Dikarenakan saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 15 Maret 2021, terdapat pertambahan sebanyak 146.738 orang sudah melaksanakan vaksinasi ke-1 sehingga jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 4.116.862 orang. Sedangkan sebanyak 112.564 orang telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 15 Maret 2021. Sehingga, total orang yang telah melakukan vaksinasi tahap kedua sebanyak 1.572.786 orang. Tentunya, jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di I Am Daily News berikutnya. Salam I Am Community, I am smart, I am capable.